Hai Sobat Genbi, selamat datang di podcast perdana Gentar, Genbi Seputar. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang seputar Genbi, all about Genbi, dan aku Kaila. Gak sendirian nih, jadi aku kedatangan tamu spesial 2 orang. Tentunya kenapa spesial? Karena 2 orang ini berhasil menerima beasiswa Bank Indonesia secara 2 periode berturut-turut. Jadi kita sapa aja ya. Hai Kak Pina dan hai Kak Sadam. Halo. Gimana nih Kak kabarnya di pagi yang cerah ini? Siapa dulu nih? Boleh nih, Kak Pina dulu kali ya. Iya, kamu dulu. Oke, alhamdulillah sih kabarnya sehat. Ya walaupun mungkin di luar agak-agak mendung tapi ternyata panas gitu kan. Jadi alhamdulillah sehat dan apalagi makin semangat karena ini acara Genbi dong. Iya, pasti selalu semangat kalau acara gini itu. Oke, kalau aku sendiri alhamdulillah baik, sehat. Meskipun seminggu ini agak padat juga jadwalnya, asik. Kayak pejabat ini. Oke. Calon pejabat ya. Amin. Amin banget ya. Nah, Kak Sadam dan Kak Pina lagi ngerjain apa nih sekarang kesibukannya? Mungkin bisa di-spill sebelum terlalu lanjut kita berbincang-bincang ke A, B, C, D gitu kan. Oke, kalau aku sendiri sibukannya selama ini setelah lulus dari UIN S1. Jadi sekarang aku alumni ya teman-teman. Bukan Banget ya. Genbi lagi, tapi aku alumni Genbi karena udah lulus S1-nya baru Mei 2024 kemarin sudah. Terus sekarang alhamdulillah melanjutkan S2 di UII. Wow. Dan selain itu juga menjadi asisten dosen dan juga pengelola jurnal di FEBI. Wow, keren banget. Terus ya, Berkelanjutan ya dan selaras banget ya kayaknya konsisten di FEB. Spesialis FEB nih Jana. Kalau Kak Pina gimana nih? Mungkin Oke. lagi ngerjain project atau apa? Kalau Kak Sadam udah lulus, kalau Pina masih di sini ya, masih di UIN, di semester 7 masih, jadi mungkin gak ada kelas sih, makanya ini full ngurus Genbi UIN dan Genbi regional. Totalitas ya punya. Totalitas. Mau berapa semester? Oh, Jangan lama-lama loh kan. Sekali Genbi tetap Genbi ya kayaknya ya. Biasanya Genbi terus. Nah, sebelum terlalu jauh nih Kak, kita sampai Z ngebahas Genbi, mungkin kita bisa jabari dulu secara generalnya Genbi itu apa sih? Apakah sebuah komunitas yang dalam lingkup apa, atau mungkin bisa jelasin ke sahabat Genbi biar lebih jelas lagi nantinya. Mungkin Kak Sadam dulu sebagai Oke. alumni. Sebagai alumni. Iya. Genbi itu menurut kacamataku itu bukan hanya sebuah organisasi, tapi juga ruang bagaimana kita itu saling berinteraksi antara satu sama lain, khususnya bagi penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi emang lingkup Genbi itu khusus untuk penerima beasiswa Bank Indonesia, tetapi di luar itu juga secara kegiatan itu bisa diikut sertakan oleh semua masyarakat. Menurutku itu sih, mungkin Pina bisa menambahi. oke, mungkin dari aku, Genbi sendiri tuh komunitas yang emang terbentuk dari penerima beasiswa Bank Indonesia dan skalanya tuh sangat luas juga karena dari step pertama dari setiap komisariat, universitas. Kalau di Jogja sendiri kan ada 4 ya, ada UGM, UIN, UNY, ada UPN Veteran Yogyakarta. Jadi kayak kita udah terlibat di dalam satu regional DIY. Nah nanti di tingkatan di nasional pun juga ada, Genbi nasional pun juga ada gitu. Jadi menurut aku Genbi itu di sini kita berkarya, Iya. berinovasi seperti tagline-nya nih, energi untuk negeri kayak gitu. Oke, berarti selaras banget ya kayaknya sama tagline-nya untuk negeri. Jadi kalau dari kutipan Kak Sadam juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat tentunya, jadi nggak cuma dari para mahasiswa yang menerima beasiswa Bank Indonesia itu kan mahasiswa. Dan menurut Kak Sadam sendiri dan Kak Pina, kalau buat kegiatan-kegiatannya di Genbi itu ngapain aja sih Kak? Tentu pasti banyak banget ya, karena tadi sempat di-spill melibatkan seluruh lapisan, berarti pasti beragam macamnya ya kegiatan di dalam itu. Ngapain aja sih gitu? Mungkin aku mau menjelaskan secara general, nanti spesifiknya ditambah oleh Pina. Jadi kegiatan di Genbi itu dari sudut pandangku itu ada 2. Yang pertama pengembangan diri, dan yang kedua adalah pengabdian. Pengembangan diri berarti kita sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia dituntut untuk selalu mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu setiap penerima beasiswa Bank Indonesia pasti harusnya itu berkualitas secara diri gitu. Terus yang kedua,
pengabdian. Berarti kita sebagai Gen B ini itu kan ada 2 atau 3 ya. Itu yang pertama agent of change, terus future leader itu kan. Jadi kita sebagai agen perubahan dan juga ibaratnya dulu pernah mengutip kata dari Pak Budi, Ketua KPW DIY sebelum sekarang, itu adalah Gen B itu harusnya sebagai duta bagi masyarakat atau dutanya Bank Indonesia bagi masyarakat gitu. Makanya itu kita harus benar-benar mengabdi untuk masyarakat dari berbagai program yang bisa kita ciptakan gitu. Ini nanti kita bisa memprediksi program-programnya apa aja. Oke, Alina sendiri gimana nih? Oke, mungkin dari benar banget yang kata Mas Sadar. Mungkin untuk program kerja lebih rinci di pengembangan diri, mungkin itu ada capacity building yang dinaungi oleh Bank Indonesia sendiri. Kemudian ada pengembangan di setiap komisariat kita juga ada. Mungkin kita ngadain seminar, workshop, kemudian kunjungan, visit, dan sebagainya, studi banding, itu pengembangan diri. Bahkan sekarang mungkin ada nanti next kita ada program kerja sertifikasi. Jadi teman-teman dari game itu saat nanti sertifikasi yang dibutuhkan apa sih saat ini, mungkin digital marketing, mungkin content creator kayak gitu tuh. Jadi itu yang lagi pengen kita usahakan untuk program kerja selanjutnya. Kemudian untuk program kerja pengabdian nih banyak banget, apalagi kita langsung menyentuh masyarakat. Misal ada Gen B Go to School, ada Desa Berdaya, kemudian ada Gen B Mengabdi. Kemudian di program kerja UIN juga ke depan kita akan ada program kerja untuk Gen B literasi, jadi kita menyumbang buku-buku ke masyarakat gitu. Oke, itu keren banget sih, karena selain pengembangan diri tentunya juga kita diharuskan untuk berimpact kepada masyarakat ya Kak, itu poin utamanya. Nah, ngomong-ngomong nih kakak ini kan pernah menjadi ketua komisariat di UIN, itu tentu satu hal yang selangkah lebih maju. Ini sedang Mungkin boleh dong Kak ceritain sedikit pengalamannya selama menjadi anggota komunitas Gen B, mungkin dari yang paling berkesan atau lika-likunya. Itu tuh banyak banget yang bisa di-spill dari Kak Tina dulu. Oke, kalau aku alhamdulillah sih teman-teman ngasih amanah aku buat jadi ketua di tahun ini. Mungkin sangat berkesan karena ini pertama kali aku menjadi ketua di komunitas atau organisasi. Teman-temannya luar biasa. Itu yang perlu kita garis bawahi adalah anak Gen B itu anak-anak yang keren banget semuanya. Karena kita adalah anak-anak pilihan dari Bank Indonesia gitu loh. Pasti semuanya punya minat bakat masing-masing, semua punya potensi masing-masing, dan alhamdulillah di sini kita bisa berkembang bersama, belajar bersama kayak gitu. Itu sih mungkin yang untuk kesan yang paling mendalam bagiku adalah bisa bertemu dengan teman-teman Gen B sekarang sih. Dan yang lalu itu aku belajar bersosialisasi, nggak tahu dari hukum ya, tapi aku ternyata punya dari BEM kan, dari Ilkom itu luar biasa banget Kak. Kalau dari Kak Sadam sendiri? Oke, kalau dari aku sendiri pengalaman yang paling berharga sebagai anggota sekaligus pernah menjadi ketua di Gen B adalah bagaimana sebagai anggota ini Gen B ini benar-benar memberikan fasilitas dan ruang bagi saya khususnya untuk mengembangkan diri. Contohnya apa? Keterlibatan saya dalam kepanitiaan yang dibentuk oleh Gen B sendiri maupun Bank Indonesia. Jadi kita sebagai penerima Gen B bukan hanya terlibat di komunitas Gen B, tapi kita bisa terlibat di program-program Bank Indonesia itu sendiri gitu. Nah, itu memberikan benar-benar ruang bagi saya untuk mengembangkan diri saya, khususnya baik secara hard skill maupun soft skill saya gitu. Itu yang paling saya rasakan selama di Gen B. Terus yang ketika saya menjadi ketua, itu hal yang benar-benar terkenang dalam diri saya adalah ketika teman-teman di Gen B ini, benar kata Pina, itu adalah teman-teman yang keren, solid, dan berkualitas gitu. Selama saya menaungi beberapa organisasi, Gen B inilah yang menurut saya organisasi paling ibaratnya kemajuannya itu paling besar gitu. Yang awalnya itu, apalagi di UIN khususnya ya, di UIN itu kan dulu UIN itu kita buka-bukaan aja, UIN itu dipandang sebelah mata oleh komisariat-komisariat lain gitu kan. Sebenarnya UIN itu mati suri lah sebelum kepengurusan yang waktu COVID itu mati suri lah. Nah, setelah itu gimana caranya kita mengembalikan kembali marwah Gen B ini di mata komisariat lain dan juga Bank Indonesia. Dan alhamdulillah berkat
dukungan teman-teman semuanya. Itu sampai sekarang pun saya selalu mengapresiasi Pina, program-programnya selalu keren, selalu lebih baik dari sebelumnya, dan saya selalu menekankan ke Pina, Pin, kamu kalau buat program harus bisa lebih baik dari sebelumnya, itu harus gitu. Dan alhamdulillah saya rasa sekarang UIN bisa setara dengan komisaris lain. Itu keren banget. Makasih Mas Adam juga, kan inspirasinya dari Mas Adam juga sih. Tapi tentu ya dalam segala komunitas tuh selalu ada pengharapan di setiap periode setelahnya akan selalu ada upgrade lebih baik dan terbukti di periode sekarang, dan semoga di periode setelahnya the next of Pina nantinya akan lebih baik lagi. Itu PR Pina juga untuk menyiapkan kadernya. Siap Kak. Jadi setiap organisasi ada yang paling susah, itu adalah mempersiapkan kader. Itu yang paling susah. Makanya ketika aku udah selesai terus muncul Pina, nanti kalau Pina udah selesai harus mempersiapkan yang lebih baik lagi. Itu PR yang paling berat di situ. Gitu Bin. Ya siap. Udah dikasih ketua aja dia ya pagi-pagi ya. Oh ya Kak Sadam dan Kak Pina, aku ngomong, GNB itu kan lahir dari adanya beasiswa Bank Indonesia. Nah, kira-kira nih anak-anak komunitas GNB ini sering nggak sih terlibat dalam kegiatan atau program yang diadain dari Bank Indonesia-nya? Jadi mungkin nggak cuma sekedar dapat beasiswanya aja lalu dilepas bergerak sendiri, bikin kegiatan sendiri, tapi kalau pas lagi pihak BI-nya bikin acara, itu dilibatin nggak sih Kak? Oke, tentunya dari GNB sendiri itu kita sangat dilibatkan ya untuk di acara program-program kerja Bank Indonesia tentunya. Kayak misal contoh kita di awal Agustus kalau nggak salah itu gerbek UMKM full, itu volunteeran banyak banget dari GNB, setiap komisariat diminta untuk datang. Disitulah kita bisa ketemu orang-orang penting ya kan, kemarin ada wakil presiden kita datang kayak gitu. Kemudian kita juga sering dilibatkan, misal ada Gowes Nusantara kemarin juga kita dilibatkan. Kemudian ulang tahun BI kita dilibatkan, kemudian program-program kerja pelatihan Bank Indonesia yang di nasional, skala nasional, itu kita pasti disuruh untuk menghadiri Zoom meeting-nya. Jadi kayak kita punya akses nih, siapa lagi coba kita mendapatkan ilmu gratis tentang kebank sentralan, ekonomi, itu kayak luar biasa banget sih. Betul, jadi sebuah momentum yang privilege dari para anggota komunitas GNB ya selalu dilibatkan. Dan aku mau nambahin, jadi bukan hanya sekedar itu aja. Buat teman-teman yang punya skill lebih, itu pasti akan sangat dibutuhkan oleh Bank Indonesia. Itu berkaca dari pengalaman pribadi sendiri. Jadi waktu itu Bank Indonesia itu sedang membutuhkan seseorang yang bisa membuat video. Dan kebetulan Bank Indonesia itu waktu itu mau lomba di salah satu, kan setiap KWW itu kadang ada perlombaan. Nah itu seseorang yang membutuhkan video itu diminta itu, dan dari GNB ada nggak yang bisa buat video, dan alhamdulillah ketika saya menawarkan diri dan cocok, ya saya terus berkontribusi di sana. Kesempatannya banyak. Terus namanya juga ya Kak Sadam, itu juga kita dikasih kesempatan juga magang gitu. Jadi kita bisa magang di Bank Indonesia, kayak gitu kita bisa mengajukan, dan insya Allah nanti tetap seleksi seperti tahap biasa, tapi intinya anak GNB jangan takut tuh kayak gitu. Keren banget sih, maksudnya di mana-mana tuh sering dapat pernyataan relasi lebih luas, relasi jadi lebih luas, dan ternyata juga cuma formalitas kalau di GNB karena emang itu benar nyata adanya gitu ya kan. Betul. Nah, kalau keuntungannya di GNB sendiri itu apa aja sih Kak? Selain dapat cuan beasiswa di setiap semesternya tentu itu utama dan ya. Nah pastinya banyak pengalaman seru juga kan dari yang sudah dijabarkan tadi, tapi secara spesifikasinya menurut Kak Pina dan Kak Sadam, keuntungannya dari per individu atau mungkin dari aspek lain itu ada nggak sih? Oke, mungkin dari aku keuntungan untuk individu adalah pengembangan potensi diri sih. Mengasah soft skill secara langsung itu kita kadang kesusahan untuk mencari uang, tapi di GNB ini benar-benar dikasih, ya ini komunitas kamu kok bisa berkembang di sini gitu. Dan itulah kenapa aku sama teman-teman tuh kalau misal kalian punya bakat, punya apapun itu, terutama anak media di sini yang berinisiasi untuk podcast, ayo nggak apa-apa gitu. Jadi kayak luar biasa banget di program-program kerja kalian itu sesuai sama minat bakat kalian. Itu kita bisa berlatih, ke rumah aku sendiri kan mengenai tentang public speaking. Public speaking aku sendiri udah ke Bank Indonesia udah sering dipanggil jadi MC, moderator, bukan hanya di acara GNB tapi di acara Bank Indonesia sendiri kayak gitu.
kemarin sampai ikut ke Bukit Kidul, kemarin sampai ikut juga ke kota gitu. Oh keren banget ya kan, jadi dipakai terus dan maksudnya kita diri orang-orang hebat itu Iya, satu iya. privilege yang wow banget sih. Mungkin kalau dari Kak Sadam gimana sebagai alumni nih kan sekarang udah lanjut S2, apakah ada keuntungannya yang akhirnya kepake di masa sekarang? Oke, keuntungannya sebenarnya benar sama seperti Pina. Pengembangan potensi diri itu yang paling saya rasakan sampai sekarang itu. Bagaimana ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari Genbi itu sangat berguna bagi saya sekarang. Contohnya kayak problem solving ketika saya menjadi ketua dan sekarang juga sangat berguna ketika menghadapi kehidupan saya pribadi sendiri gitu. Terus secara hard skill-nya sendiri, khususnya di media, itu sampai sekarang juga berguna dan alhamdulillah menghasilkan gitu dari situ. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bagi teman-teman yang punya skill, punya potensi, itu jangan malu untuk bergerak dan harus berani gitu. Ketika kita berani bergerak, kita berani untuk mengusulkan diri kita dengan kemampuan kita, maka disitulah peluang dan kesempatan itu bisa kita raih gitu. Sama kayak Pina tadi, menjadi MC, menjadi moderator dan sebagainya itu karena dia ada kemauan dan ada penawaran dirinya gitu. Di saat ada peluang, makanya itu tercipta sebuah value, sebuah nilai dalam diri Pina gitu. Betul saja, berarti setelah menjadi anggota komunitas Genbi nantinya kita harus benar-benar pintar untuk dapetin peluang itu dan jangan malu ya Kak. Jadi jangan salah dapat beasiswa BI jadi anggota komunitas Genbi itu pasti gitu ya, pasti ya. Jangan sampai. Oke, betul. Nah, ini pertanyaan yang pasti ditunggu-tunggu oleh sobat Genbi sih Kak. Komunitas Genbi, komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Tapi apakah anggota komunitas beasiswa Bank Indonesia atau Genbi ini bisa diikuti oleh para sobat-sobat Genbi yang belum menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia Kak? Oke, selama pengalamanku ya, pernah ada itu salah satu temanku itu join di komunitas Genbi meskipun dia tidak dapat beasiswa, tapi sebelumnya dia pernah dapat gitu. Jadi masih ada keterkaitan antara sebelumnya. Untuk yang dari awal belum dapat terus join itu sampai sekarang aku belum pernah nemuin. Mungkin Pina udah nemuin apa belum? Belum sih Mas, sampai Belum di juga tahun ya? ini juga belum ada. Karena menurut aku juga Genbi kan dirancang oleh Bank Indonesia sebagai generasi baru Indonesia, di mana itu komunitas ya penerima dari beasiswa Bank Indonesia sendiri gitu. Iya. Kalau misal ada yang mau join, ayo dong daftar beasiswa Bank Indonesia. Betul. Nah, kalau ngomongin ajakan ayo daftar beasiswa BI, menurut Kak Vina dan Kak Sadam apa sih syarat-syaratnya yang kemarin udah dilakuin dan kapan sih ada beasiswa BI itu dibuka lagi? Mungkin biar sobat-sobat Genbi yang nyaksiin ini bisa prepare dari sekarang biar ikut anggota Genbi juga gitu kan, kayak Kak Vina dan Kak Sadam dapat keuntungan yang banyak. Kalau syaratnya cuman dua kan. Yang pertama itu administrasi dan yang kedua wawancara. Udah sesimpel itu sebenarnya beasiswa Bank Indonesia itu. Tapi kan di balik sesimpelnya itu, di balik kesadarannya itu ada banyak tantangan gitu, yaitu saling berkompetisi antara satu sama lain gitu. Terutama di komisariat sendiri kan di Unsur Kalijaga. Jadi yang perlu kita persiapkan ya kita harus memperbaiki value kita gitu, dengan prestasi dan sebagainya, keunggulan-keunggulan kita sehingga nanti kita bisa bersaing di antar teman di UIN gitu ya Benya. Betul. Mungkin namanya dari Kak Sadam untuk kapan dibuka, dari Kak Sadam pun juga nggak tahu karena itu wewenang dari Bank Indonesia sendiri. Tapi insya Allah setiap tahun itu pasti akan buka beasiswa Bank Indonesia. Nah untuk syaratnya seperti Kak Sadam nih, syaratnya nomor 2, yang pertama administrasi, kemudian wawancara. Nah itu nanti di bidang administrasi pastinya kalian kelengkapan berkasnya harus benar-benar bagus, lengkap dan juga secara formal gitu. Biasanya kayak gitu. Biasanya kalau anak media disuruh portofolio dan sebagainya juga ya Pak. Kayak gitu. Terus kemudian untuk wawancaranya pasti ini tentang ke Bank Sentralan, tentang Bank Indonesia. Jadi sebagai penerima beasiswa nantinya masa sih nggak kenal sama Bank Indonesia, kan malu ya. Jadi wawancaranya kebanyakan kayak gitu. Tetap semangat aja, next ditunggu untuk open di tahun selanjutnya. Kayaknya udah di spill dikit tapi juga agak banyak terkait tips and triknya untuk teman-teman nanti yang mau join beasiswa Bank Indonesia. Tapi di batch 2. Boleh. Oh gitu, jadi betul nanti
nanti teman-teman Genbi, sobat Genbi bisa stay tune di episode kedua, ketiga, dan pasti akan ada banyak episode lainnya yang mungkin lebih banyak berfokuskan terhadap topik tips and triknya dan lain-lain. Jadi sobat Genbi tolong banget ya untuk subscribe YouTube kita. Ya, jangan lupa subscribe. Dan stay tune gitu. Jadi nggak kerasa banget ya udah ngobrol sepanjang ini Kak Pina dan Kak Sadam. Terima kasih banyak atas banyak pengalaman yang udah dibagikan kepada para sobat Genbi, dan terima kasih banget juga udah tadi spill dikit-dikit tapi juga banyak yang terkait beasiswa BI. Jadi jangan lupa pokoknya tadi subscribe dan stay tune biar gak ketinggalan info-info seru lainnya. Follow juga Genbi Suka serta Genbi regionalnya apa ya Kak? Genbi regionalnya Genbi DBY. DBY untuk mungkin dapetin info beasiswa BI-nya itu yang ke depan. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Have a great day. Bye bye. Bye-bye. Bye sobat Genbi. Slogannya sih. Slogannya coba dong. Oke. Oh, Genbi. benar. Jadi udah ditutup tapi kita buka dikit lagi. Buat yang nggak tahu, slogannya adalah kami mungkin bisa finish. Genbi energi untuk negeri. Oke, bareng-bareng ya teman-teman. 1, 2, 3. Genbi Energi untuk negeri. Bye bye. Bye.